Halo sedulur BTP Subbaksel DCKA, senang sekali saya Agrani pada kesempatan kali ini bareng di Ngopi. Kita akan ngobrol tentang seputar perkeretaapian terutama di Sumbaksel. Nah, berbicara tentang keselamatan sangat penting karena keselamatan pada saat berkendaraan itu merupakan modal utama kita. Berbicara keselamatan juga bagaimanakah perlintasan kereta api di Sumbaksel sangat penting juga. Langsung saja kita akan berbincang dengan tokohnya. Dengan ahlinya itu adalah Direktur Keselamatan Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian DCKA Kementerian Perhubungan. Ada Pak Edi Nursalam. Pak Edi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Udah lama nggak ke Palembang selama pandemik. Dan Nggak perkembangan sempat ke Palembang bagaimana di bidang perhubungan? Iya, sudah berkembang infrastruktur. Sudah ada 2 jembatan baru. Saya belum coba. Kemudian sudah ada LRT. Namun pemanfaatannya mungkin agak kurang ya. Memang perlu pengaturan-pengaturan lebih lanjut. Masuk juga sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat supaya masyarakat bisa menggunakan LRT yang dulu didamba-dambakan oleh kita semua. Ternyata setelah dibangun kurang optimal. Hanya 2 di Indonesia. Iya, ya ini LRT pertama di Sumatera. Malah Indonesia ya kayaknya ya. Malah saat ini baru dibangun LRT di Jabodetabek. Jadi kita udah duluan. Hebat sekali nih Sumsel. Nah, kita langsung saja berbicara tentang keselamatan ini, Pak. Perhubungan sudah kita bicarakan, lalu juga keselamatan. Perlintasan sebidang ini apa ya, Pak Edi? Jadi perlintasan sebidang adalah pertemuan antara jalan dengan rel kereta api yang sebidang. Ya, jadi sebidang itu maksudnya sama rata. Jadi perlintasan ini sering menjadi masalah karena digunakan secara bersama-sama. Oleh karena itu pemerintah melalui 2 undang-undang mengatur bahwa untuk menggunakan perlintasan sebidang harus ada prioritas. Dalam hal ini 2 undang-undang, Undang-Undang 22 tahun 2009 mengenai lalu lintas angkutan jalan dan Undang-Undang nomor 23 tentang perkeretaapian itu mengatur bahwa pada saat di perlintasan sebidang kereta api itu harus didahulukan. Kereta api yang harus didahulukan. Iya, diprioritaskan. Tapi yang terjadi saat ini sering terjadi tiba-tiba sama-sama menggunakan. Akhirnya terjadilah temperan atau tabrakan. Itu yang jadi korban umumnya adalah pengguna jalan. Itu sebetulnya ada peringatan tidak, Pak? Kalau misalnya ingin melintas. Ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan kita, perlintasan sebidang itu harus ada pintunya, harus ada yang jaga, kemudian harus ada early warning atau peringatan dini, baik itu berupa suara, lampu maupun rambu. Jadi sebetulnya sudah ada, Iya, sudah lengkap. sebagian sudah ada. Ini yang jadi masalah ini masih banyak perlintasan kita yang belum dilengkapi oleh peralatan keselamatan seperti itu, sehingga masyarakat kita kadang-kadang juga nggak tahu kedatangan kereta karena nggak ada tanda-tanda apa-apa gitu di perlintasan itu, dan pintunya pun nggak ada, nggak tertutup. Sebetulnya kalau di Indonesia ini ada berapa banyak perlintasan? Perlintasan kita lebih kurang 5.800 unit buah. Itu yang sudah ada tandanya? Yang udah tanda itu lebih kurang 20% saja. 20%? Iya, 80%-nya itu tidak dilengkapi. Jadi wajar kalau misalnya terjadi Iya, kecelakaan? jadi ini sangat rawan sekali. 80% ini tidak dilengkapi karena ini pada saat penyerahan aset ini ke Kementerian Perhubungan waktu itu hanya lebih kurang hampir 2.000 saja yang dilengkapi dengan peralatan, sedangkan sisanya tidak dilengkapi. Kemudian banyak muncul perlintasan-perlintasan baru tanpa izin. Ini masuk kategori sebidang juga ke Pak Edi? Kalau perlintasan baru tanpa izin? Iya, mestinya ya gimana ya, kita juga sulit ya. Kalau menurut definisi kita sih perlintasan itu harus ada izin. Kalau tidak ada izin harus ditutup. Tapi kenyataannya ini nggak bisa kita tutup. Kenapa? Karena sudah digunakan secara masif oleh masyarakat dan sudah dijadikan sebagai akses dari kegiatan sehari-hari masyarakat. Akhirnya nggak bisa kita tutup. Di lain pihak dia tidak dilengkapi dengan persyaratan keselamatan seperti pintu dan
peringatan Early dini warning tadi. tadi. Ya, inilah sering menjadi penyebab terjadinya kecelakaan di perlintasan sebidang. Kalau untuk masyarakat sendiri, apakah sebetulnya ada tanda yang bisa diketahui oleh masyarakat kalau kereta itu akan melintas, Pak Edi? Ya. Walaupun tanpa early warning, juga tanpa pintu. Ya, dia sebenarnya di dalam undang-undang kita rambu lalu lintas itu yang stop itu artinya berhenti sejenak. Ya, dan dalam aturan kita juga ada aturan berhenti sejenak, tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri, pastikan bahwa tidak ada kereta yang lewat baru nyebrang. Jadi sebetulnya sudah ada ya untuk masyarakat itu sebetulnya. Iya, sebenarnya sudah ada ada semacam SOP-nya kalau Anda ingin melintas di menyeberang, perlintasan, melintas. ya Anda lihat kiri, lihat kanan dulu. Ada kereta nggak? Kalau nggak ada, Anda baru melintas gitu. Mesti seperti itu. Tapi kebanyakan masyarakat kita kan mungkin terburu-buru, mungkin ya, mungkin pede dilihat nggak ada kereta lewat gitu. Nah, itu membuat mereka ya langsung jalan saja tanpa lihat kiri kanan. Ini yang menyebabkan terjadi kecelakaan. Kemudian juga ada juga penyebab lain bahwa kereta itu tidak terlihat. Jadi walaupun dia tengok kiri, kadang-kadang perlintasan itu berada di lengkung jalan rel kereta api di tikungan itu dan di tikungan jalan, sehingga si pengemudi ini tidak melihat keberadaan kereta api, kedatangan kereta api. Begitu juga masinis juga nggak melihat si sopir, si mobilnya, sehingga nggak saling lihat, jadi jarak pandangnya nggak ada. Ini juga yang bisa menyebabkan terjadi kecelakaan. Angka kecelakaan setiap tahun meningkat, Pak? Ya, untuk saat ini mungkin agak sedikit turun ya, karena kita dalam kondisi pandemik, frekuensi perjalanan kereta api kita juga sedang turun, berkurang, kemudian juga volume lalu lintas juga berkurang karena perjalanan orang juga agak tertekan dengan adanya aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk pandemik ini. Jadi masa pandemi ini karena mobilitas berkurang, jadi yang sendirinya agak kecelakaan agak berkurang. Nah, kalau kita lihat relevansinya nih dengan bagaimanakah aturan tadi yang disebutkan oleh Pak Edi, pemberlakuan keselamatan di perlintasan sebidang itu apakah sudah efektif ya Pak sejak pemberlakuan peraturan ataupun regulasi ini? Belum, saya melihat belum efektif. Tadi masih sering terjadinya pelanggaran oleh masyarakat. Mestinya tadi mereka tengok kiri, tengok kanan, ternyata mereka nggak tengok kiri, tengok kanan. Akhirnya ya itu tadi mereka istilahnya tidak mendahulukan atau tidak memprioritaskan kereta api. Padahal di undang-undang kita kereta api kan harus didahulukan. Begitu dia melihat kereta api, dia harus berhenti dulu mestinya begitu ya, berhenti dulu sejenak. Biarkan kereta api lewat baru dia lewat. Itu yang pertama. Yang kedua, aturan yang tidak efektif adalah mestinya perlintasan itu dikelola, tadi dipasang pintu dan dipasang fasilitas keselamatan. Nah, ini masih banyak yang belum terpasang. Infrastrukturnya? Iya. Yang masih kurang tadi? Masih kurang. Baik. Kalau tidak salah catatan kami 2018 itu Pak Edi pernah dapat penghargaan MURI ya Pak? Iya. Ini tentang perlintasan juga, keselamatan juga? Jadi di Indonesia ini banyak sekali tumbuh perlintasan-perlintasan baru karena aksesibilitas masyarakat yang tinggi, termasuk juga perkembangan tata ruang kita ya. Dulu di balik-balik rel itu mungkin hanya sawah, kebun-kebun. Sekarang sudah ada rumah penduduk, sudah menjadi perkampungan. Akhirnya masyarakat butuh akses. Nah, dengan butuh akses ini mereka membuat sendiri aksesnya, melintas rel. Awalnya cuma jalan setapak, ya balas kita ditumpuk-tumpuk. Kemudian ditaruh batu, habis itu ditimbun tanah, habis itu dicor, habis itu diaspal, akhirnya jadi jalan raya. Ini yang terjadi sekarang di Indonesia seperti itu. Nah, itu yang coba kita hentikan waktu itu. Pada tahun 2018 itu kita coba hentikan dengan gerakan nasional keselamatan di perlintasan sebidang. Jadi kita bekerja sama dengan Pemda, PT KAI, kemudian instansi terkait termasuk pihak keamanan, pihak kepolisian. Kami ada program untuk melakukan penutupan perlintasan sebidang, terutama yang cikal bakal yang 2 meter ke bawah, yang memang belum digunakan secara masif oleh masyarakat. Nah, termasuk juga yang rawan kecelakaan, yang nyata-nyata di situ sering terjadi kecelakaan, dan termasuk juga yang memang benar-benar tidak memenuhi persyaratan teknis kita, yang tadi yang tidak terlihat oleh kereta api dan kereta api tidak terlihat oleh kendaraan. Kemudian juga yang memang
nyata-nyata memang tidak berizin gitu. Nah, kita coba tutup. Nah, jadi waktu itu dalam waktu 2 bulan kita berhasil menutup sebanyak 313 perlintasan. 313 Iya. perlintasan. Ya, dan waktu itu memang kita hitung dalam 2 tahun terakhir waktu itu 2018, 2017, 2018 itu lebih kurang 1.000 buah perlintasan berhasil kita tutup. 1.000? Iya. 1.000 perlintasan 1.000 ditutup? perlintasan kita tutup. Ya, termasuk cikal bakal tadi ya, yang baru-baru tumbuh, yang baru jalan setapak, yang dicor kecil-kecilan untuk sepeda motor, itu kita tutup. Itu kan sebuah kebijakan yang mungkin tidak disukai banyak pihak, terutama masyarakat. Bagaimana cara menjelaskan kepada mereka? Ya, ini yang berat. Jadi memang terjadi pro kontra di masyarakat waktu itu karena jalan itu dibutuhkan mereka. Jadi ya pada saat penutupan kita sering di demo. Di demo ada penolakan. Jadi namun, biasa ya menghadapi iya, biasa. demonstrasi, Jadi, itu adalah hal biasa. Jadi Palembang dulu kan sering menghadapi demo angkot saya. Orang angkot Palembang kan terkenal suka demo. Jadi saya santai aja menghadapi demo, ya biasa itu. Namun kita tetap persuasif mengadakan pendekatan-pendekatan kepada aparat-aparat desa. Kemudian kita juga minta bantuan pihak kepolisian untuk melakukan pendekatan. Dan sebelumnya kita lakukan sosialisasi, kemudian penjelasan-penjelasan lah kepada mereka. Kemudian juga memang ada data-data di kita yang memang secara faktual bahwa perlintasan itu sangat rawan, sudah banyak makan korban. Kita coba yakinkan masyarakat. Ya, saya juga pernah nantang. Oke, nggak kita tutup, tapi siapa yang bertanggung jawab terhadap keselamatan di perlintasan ini? Ayo, kalau ada yang mau, nanti kalau kecelakaan dia siap dihukum. Atau dia menjamin tidak terjadi kecelakaan di perlintasan itu. Saya pernah juga nantang seperti itu. Nyatanya nggak ada yang berani. Cukup itu saya saat Iya, jadi ketika ditutup itu mereka protes, tapi ketika kita sampaikan, oke, enggak saya tutup, tapi siapa yang tanggung jawab mengamankan perlintasan ini? Nggak ada satupun yang berani. Ya, akhirnya kita tutup. Jadi itu salah satu cara yang dilakukan Iya, untuk menerangkan pada mereka, mengedukasi mereka tentang pentingnya perlintasan sebidang. iya. Ada cara lain? Iya, ya mungkin Selain di demo ya Pak? memang agak sedikit memaksa ya. Kita menutup perlintasan itu ya umumnya tadi ya kita juga sebelum di demo kita juga demo dulu. Jadi kita menutup itu secara ramai-ramai gitu. Banyak juga aparat yang hadir kan, sehingga mereka juga agak mikir juga kalau melakukan perlawanan gitu ya masyarakat ya. Ya karena mereka juga salah kan, itu nggak berizin. Ya, kemudian juga kita layangkan juga beberapa surat kepada Pemda bahwa perlintasan ini mohon diurus. Apabila tidak diurus atau tidak dikelola, ini akan membahayakan masyarakat. Apabila surat kita nggak ditanggapi, kami dengan sangat terpaksa akan menutup. Itu 2018. Ya, sekitar itulah. Sekarang bagaimana? Mulai lagi muncul? Ya, ini kan saya baru dilantik sebulan terakhir ini ya. Ya mudah-mudahan kita coba lagi. Karena saya melihat ini masalah perlintasan ini masalah bahaya laten lah kalau saya lihat ya. Bahaya laten. Iya, kalau dulu bahaya laten itu kan komunis ya. Komunis. Bahaya laten ini di perlintasan. Jadi bahaya yang tidak terlihat. Jadi orang baru menyadari perlintasan sebidang itu berbahaya kalau sudah terjadi kecelakaan. Kecelakaan. Karena kecelakaan di perlintasan sebidang itu pasti fatal. Pasti menyebabkan korban. Bayangkan kereta api dengan kecepatan 100 km per jam dengan berat ratusan ton. Ditambah lagi dengan kecepatan gitu ya. Dan kereta api itu tidak bisa ngerem secara mendadak. Iya kan? Nah, oleh karena itu kalau ada kendaraan di depannya itu pasti remuk ya, seperti kerupuk itu. Dan orang di dalamnya ya pasti menjadi korban. Ya, pernah dulu ya, kejadian di Kendal di Jawa Tengah ya. Itu satu keluarga, 5 orang kebetulan satu keluarga tuh mohon maaf pensiunan perhubungan itu, salah satu pejabat di perhubungan yang bawa keluarganya pulang kampung ke Jawa, dihantam kereta, itu ada jembatan, langsung mobil itu sampai lepas tutupnya, itu orang kelempar semua. Mohon maaf nih. Jadi saya ingin gambarkan betapa mengerikannya kecelakaan di perlintasan sebidang itu, karena kereta api begitu cepat, sementara
tidak ada proteksi apa-apa terhadap kendaraan itu. Jadi memang fatal sekali. Jadi umumnya ya meninggal korbannya. Jadi yang dilakukan sekarang adalah edukasi terus-menerus. Iya, kita coba membuat aturan baru ya kemarin Aturan baru. ya, sebelum saya pindah kemarin ke BPTJ. Saya coba buat waktu itu namanya PM 94 tahun 2018. Ini PM 94 2018 adalah jalan tengah bagi kita untuk mencari solusi. Ini mau diapain ini perlintasan? Karena kita menutup juga nggak semua bisa ditutup. Tapi di lain pihak itu sangat berbahaya bagi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Akhirnya PM itu mengatur bahwa Pemda kita beri kesempatan untuk mengelola perlintasan itu. Paling tidak dia mengamankan pengguna jalan. Jadi mereka harus bertanggung jawab juga. Iya, jadi ini ada semacam bagi-bagi tanggung jawab lah. Dalam hal ini kalau kami di perlintasan sebidang itu membangun pintu perlintasan adalah untuk mengamankan perjalanan kereta api. Kalau PM 94 itu adalah mengamankan pengguna jalan. Nah, beda ya. Beda, sudut pandangnya beda. Kalau menurut saya sih, kalau pengguna jalan sudah aman, dengan sendirinya kereta api juga aman. Ya enggak? Atau perjalanan kereta api berhasil kita amankan, sehingga tidak ada yang robos, pengguna jalan juga aman. Tapi ini kan masalahnya, belum kita lakukan dua-duanya. Nah, kalau Pemda mengamankan perlintasan, nggak mungkin dia mengamankan perjalanan kereta api. Karena itu bukan kewenangan dia. Jadi mari kita mengamankan masing-masing. Iya. Kereta api. Oleh karena itu kami minta Pemda, Anda amankan pengguna jalan Anda. Masyarakat Anda amankan. Bagaimana supaya dia tidak menerobos perlintasan dan bagaimana supaya dia tidak tertabrak oleh kereta api. Ya gimana? Anda kelola. Pasang rambu, pasang early warning, pasang pintu, tempatkan penjaga. Dia alhamdulillah disambut dengan baik oleh masyarakat karena oleh Pemda ya. Jadi sudah banyak Pemda yang menganggarkan pengelolaan perlintasan. Oh, sudah berjalan ya, Pak? Ya, sudah berjalan. Malah waktu ini saya mau ninjau nih minggu depan ke Sidoarjo, di Jawa Timur. Mereka malah sudah membangun 15 pintu perlintasan. Itu belum sempat kita izinkan gitu. Saking semangatnya dia gitu kan. Jadi semangatnya mengamankan masyarakat. Mereka sadar? Ya, mereka sadar. Dan sekarang masih banyak daerah-daerah lain yang mengajukan ke kita. Jadi itu memang harus ada rekomendasi kepada kita. Jadi dia membangun fasilitas itu kan di perlintasan itu memang asetnya aset Kementerian Perhubungan. Ya, jadi nanti mungkin pada saat membangun fasilitas itu mungkin ada aset kita yang kepakai atau paling tidak nanti kita juga harus mengamankan jangan sampai fasilitas yang dibangun oleh Pemda itu mengganggu perjalanan kereta api. Nah, di kereta api itu ada istilah ruang bebas. Ruang bebas itu maksudnya tidak boleh ada sesuatu apapun di ruang itu. Bangunan dan lain sebagainya. Iya, bangunan, rambu dan lain sebagainya. Karena kalau ada sesuatu nanti akan mengganggu perjalanan kereta api. Nah, oleh karena itu harus ada rekomendasi dari kita. Win-win solution ini. Ya, itu salah satu win-win solution yang kita coba lakukan dengan mengeluarkan PM 94 tahun 2018 tadi. Baik. 2018 sekarang tinggal memetik hasilnya saja 2021 karena masa pandemi. Iya, tapi alhamdulillah dengan adanya pandemi frekuensi kereta api agak menurun. Kecelakaan juga agak menurun gitu ya, Pak. Kecelakaan juga agak menurun. Ya, tapi kita terus berusaha. Tadi pagi saya juga adakan ikut ya jadi narasumber pengamanan di perlintasan sebidang yang diinisiasi oleh Daop 5 Purwokerto dan PT Kereta Api. Baik, kalau misalnya disampaikan kepada pengguna jalan sekarang, apa yang ingin Pak Edi sampaikan berkaitan dengan bagaimana mereka melihat perlintasan sebidang ini? Ya, yang pertama perlintasan sebidang itu adalah titik rawan itu. Karena di perlintasan sebidang itu akan lewat sebuah benda yang namanya kereta api yang saat ini kecepatannya tinggi dan frekuensinya juga tinggi, itu kalau menabrak orang dengan kecepatan sebegitu dan massa yang besar gitu, itu pasti fatal akibatnya.
Dan juga perlu diingat benda itu atau kereta api itu tidak bisa mengerem mendadak. Oleh karena itu memang masyarakat yang akan melintas di perlintasan sebidang ya harus berhati-hati dan Tapi kereta api itu punya rem kan ya Pak? Punya rem, tapi Saya selalu bertanya loh, dia kereta baru api berhenti. itu punya rem atau enggak? Ya, kalau kecepatannya 100 kilometer per jam itu mungkin jarak hentinya bisa 500 meter. 500 meter Sampai- baru berhenti? Baru berhenti. Udah bonyok dulu itu kalau 500 Berarti meter. tidak mungkin ya? Iya. Untuk Jadi makanya sering sekali mobil yang ditabrak kereta api itu keseret. jauh. Saya pernah di Serang itu 300 meter keseret. Bayangkan ada mobil keseret, kereta habis tabrak diseret, kemudian ya gimana orang di dalam itu. Pernah juga terjadi di Jawa Tengah itu, di Gerobokan, habis ditabrak oleh kereta api, itu mobilnya langsung kebakar. Penumpangnya ada 4 orang di dalam. Jadi samping jadi korban tabrakan, dia juga korban kebakaran. Jadi fatal, mengerikan sekali. Tapi orang melihat perlintasan ini kalau tidak merasakan atau mungkin ya, atau tidak melihat kejadian yang sesungguhnya, dia merasa tenang-tenang aja, aman-aman aja ini perlintasan. Padahal di situ Padahal sudah banyak. riskan sekali, sangat rawan sekali. Ya, kan saya sering mengalami, saya dulu waktu jadi direktur keselamatan, setiap ada kecelakaan fatal itu saya langsung turun. Malah korbannya belum diangkat, kadang saya sudah datang. Gitu. Saya pernah, saya lakukan itu. Oleh karena itu saya merasakan sendiri betapa tragisnya gitu ya kejadian di perlintasan sebidang. Ini yang perlu ditanamkan kepada masyarakat kita bahwa ya Anda harus hati-hati gitu di perlintasan sebidang. Itu imbauan utama saya kepada masyarakat. Ikuti aturan. Ya, hampir semua perlintasan kita sebenarnya sudah ada rambu ya. Tapi tanpa rambu pun sebenarnya ya dia harus tengok kiri tengok kanan. Pastikan bahwa tidak ada kereta dan kereta harus diprioritaskan sebenarnya seperti itu. Baik, Pak Edi, banyak sebetulnya yang harus kita obrolkan. Tapi sepertinya memang pembahasan seputar keselamatan berkereta apian di perlintasan sebidang terutama ini harus berakhir sampai di sini. Terima kasih banyak untuk informasinya, edukasinya, Pak Edi. Sukses selalu. Semoga nanti buat kebijakan-kebijakan yang lain lagi untuk keselamatan bersama yang pastinya ya Pak Edi. Iya. Terima kasih Mbak Agra. Semoga bermanfaat terutama untuk masyarakat Sumbaksel ya. Nah, terima kasih kepada teman-teman dari Balai Teknik Perkereta-apian Sumatera Bagian Selatan. Salut untuk Pak Kabalai. Mudah-mudahan ide ini diikuti oleh balai lain. Memang kita harus perlu tampil, kita harus membuat acara-acara seperti ini supaya masyarakat juga lebih teredukasi. Ya, ini kadang-kadang kita masih kurang dalam hal seperti itu. Sekali lagi ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Sepertinya memang pembahasan kita harus berakhir sampai di sini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami tentunya, dan jangan lupa banyak lagi informasi konten-konten yang lain akan dihadirkan oleh di Ngopi hanya di YouTube channel BTP Sumbaksel. Untuk itu jangan lupa ya like, lalu juga subscribe, jangan lupa juga, dan komen jangan lupa. Tetap waspada, jaga kesehatan, ingat juga untuk selalu menjaga jarak, lalu juga mengurangi kerumunan, tidak berkumpul, kalau tidak penting-penting tidak usah keluar rumah. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.